Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas ketika kita masuk dalam dunia rumah tangga, sekilas itu kalau harta itu digabung, sama-sama memiliki, punya suami sama juga punya istri sama dengan punya suami, sekilas kelihatannya asik banget gitu, sehingga nggak ada pembatas gitu. Kayaknya kita benar-benar bersatu lah gitu, bersatu kompak, bersatu raga kita, bersatu rumah tangga kita, bersatu harta kita. Sekilas memang begitu. Tapi perlu diingat, iya kalau rumah tangga itu selamanya sayang. Dan siapa yang bisa menjamin sayang itu akan bertahan dalam 25 tahun? Siapa yang akan bisa menjamin sayang itu akan bertahan 30 tahun, 40 tahun? Apalagi kalau seandainya orang berumah tangga murni atas dasar rasa cinta. Cinta itu sangat mudah berubah. Rasa jenuh dengan istri akan mudah datang kalau murni cinta. Kalau murni ketampanan dan murni kecantikan pun demikian. Karena melihat orang cantik sebentar, ditatap juga 5 jam jenuh. Sehingga kejenuhan itu gampang gitu loh. Kita punya suami ganteng, gagah, sebentar. Coba tatap 3 jam, 4 jam, 5 jam hilang dia punya gagah. Nggak ketemu lagi gagahnya itu yang di mana gitu. Jadi, apa iya kehidupan seorang suami istri itu akan selamanya seperti di awal-awal berumah tangga? Mari kita jujur dengan diri kita. Apakah kecintaan kita di awal rumah tangga masih bertahan seperti kecintaan itu sampai sekarang? Padahal rumah tangga kita baru 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Bagaimana kalau 30 tahun? Bagaimana kalau 45 tahun? Saya melihat setelah kita Pertama saya pribadi mengatakan bahwa pasti yang asik itu apa yang diajarkan agama Islam. Itu yang pasti yang asik gitu. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Jangan kemudian hukum Allah kita kalahkan dengan logika kita dan cara kita berpikir. Itu yang pertama. Karena berangkat dari keimanan. Kedua, setelah kita alami, setelah kita jalani, memang yang asik itu ya harta dipisah. Harta dipisah itu jauh lebih asik loh dibanding harta dicampur aduk begitu. Serius, alhamdulillah saya sekian tahun berumah tangga, lebih kurang 15 tahun, alhamdulillah merasakan justru nikmatnya berumah tangga itu, justru suami istri itu justru di saat harta itu dipisah. Saya ingin memberikan kepada kaum muslim sebuah contoh. Namun contoh yang akan saya bawakan ini adalah jangan dilihat dari sisi haramnya. Ini adalah haram, tapi kita ingin melihat sisi lain. Contoh yang ingin Anda bawakan di sini adalah orang yang sedang berpacaran. Berpacaran haram. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini hukum yang tegas bahwa pacaran itu haram. Tapi kita ingin melihat satu titik dalam masalah pisah dan tidak pisah harta gitu loh. Kenapa orang yang sering berpacaran itu sering asik? Karena harta tidak terpisah, karena harta tidak bersatu. Salah satu penyebab berpacaran itu asik karena harta terpisah. Mari kita, terutama antum yang sudah pernah berumah tangga dan sebelum berumah tangga pernah berpacaran gitu ya. Alhamdulillah kalau Anda nggak pernah pacaran. Jadi memang yang antum yang pernah pacaran lah gitu. Coba review masa-masa antum melakukan hal yang haram itu. Kenapa kok asik gitu? 5 tahun asik-asik aja, 10 tahun asik-asik aja. Ternyata salah satu pemicunya itu adalah harta tidak bersatu, harta terpisah. Yang ada di dompet cowok diyakini oleh pacarnya itu bukan milik dia, milik cowoknya. Yang ada di dompet perempuan diyakini oleh pacarnya yang laki-laki bukan milik dia, milik perempuan itu, milik wanita itu gitu loh. Harta terpisah. Nah, di saat dibayarkan bakso gitu loh. Makan bakso, pacarnya yang bayarin, dari uang pacarnya loh, dari uang pacarnya dibayarin gitu. Atau sekali-sekali yang perempuan bilang ya udah sekali-kali saya yang bayarin gitu loh. Atau si cowok kirim pulsa 20.000 gitu loh. Wah dikirim, wah perhatian banget sama gua nih, ini lelaki perhatian, subhanallah, asik loh. Kalau kita bicara asik, sebenarnya asik harta itu terpisah. Dan yang seperti ini yang Allah inginkan terjadi di hubungan halal suami istri. Keasikan
yang dilakukan orang banyak sekarang dalam dunia pacaran, itu Allah menyuruh kita untuk melakukan asik yang seperti itu di dunia halal, di dunia rumah tangga. Ya akhi, ketika suami membelikan baju untuk istrinya, padahal baju sudah cukup, tapi suami pergi ke sebuah negeri, dia masih mikirkan istrinya baju dibelikan. Si istri tahu benar bahwa ia diberikan dan pemberian dari suaminya gitu loh. Itu ada bumbu-bumbu cinta loh. Ada bumbu-bumbu cinta ketika ketika suami memberikan sesuatu gitu. Atau seperti tadi contoh yang kita bawakan ketika suami mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, misalnya dia dapat rezeki 15 juta, lalu dia beri istrinya 3 juta, dari 15 juta itu terasa oleh istri ini pemberian. Ini bukan nafkah yang wajib. Sehingga pemberian demi pemberian itu, si istri merasa, saya diperhatikan loh oleh suami saya. Suami saya sayang loh sama saya. Suami saya nggak pernah loh melupakan saya. Ketika dia lihat sendal saya mulai jelek, dia belikan sendal baru. Ketika dia lihat jam tangan saya, talinya sudah mulai, dia belikan lagi. Atau mungkin agak sudah lama, terasa bahwa ada perhatian gitu. Adapun kalau harta suami diyakini oleh istri harta dia, beli mobil pun nggak berasa. Yang cari nafkah nih suami. Kemudian yang pegang tabungan istri. Dan istri merasa itu milik dia. Ketika dibelikan mobil, dia merasa uang dia kok beli mobil. Padahal istri murni, ibu rumah tangga katakanlah begitu. Dia nggak akan merasa bahwa mobil itu adalah kasih sayang suaminya gitu. Tolong diperhatikan. Kenapa ketika pacar bayar bakso cuman 20.000 dan suami beli mobil 200 juta, lebih berharga menurut mereka yang 20.000 yang bayar bakso dibanding yang 200 juta mobil. Aneh kan? Aneh gitu loh. Dan ini terjadi di dunia rumah tangga sekarang. Suaminya telah taruh isinya di rumah mewah, istrinya biasa-biasa saja. Kemudian suaminya sudah beli mobil untuk dia, kemudian dipakai untuk istrinya biasa-biasa saja. Ketika ada lelaki lain yang membayarkan dia bakso, justru lelaki lain yang dia anggap penuh perhatian gitu loh. Ketika ada laki-laki yang bertanya apa kabar, lagi ngapain sekarang gitu. Coba lihat, aneh kan? Rumah mewah udah disiapkan, kulkas dibelikan, pakaian dibelikan, mobil disiapkan. Apalagi kasih sayang suami yang kurang gitu loh. Kenapa cuman WA lelaki lain atau SMS lelaki lain membuat dia merasa bahwa laki itu lebih perhatian kepadanya daripada suaminya? Dan ini sering terjadi, waliyadzubillah. Nah, dengan pisahnya harta ini, justru bumbu-bumbu cinta inilah yang ingin Allah tumbuhkan. Sehingga si istri benar-benar merasa bahwa suaminya perhatian loh. Dan suaminya laki yang bertanggung jawab. Suaminya selalu ya perhatian dengan keadaannya. Sehingga si istri terus terawat rasa cinta, terawat hubungan kasih sayang itu terawat sampai bertahun-tahun gitu. Ya, alhamdulillah ya, seperti itu yang kita rasakan, bahwa dunia pacaran yang haram itu dibawa ke rumah tangga menjadi dunia asik dalam hubungan yang halal. Gitu. Jadi salah memang kalau yang asik itu adalah harta milik bersama gitu. Memang kelihatan awal semuanya bahwa asik di awal-awal karena saling cinta masih menggebu-gebu. Tapi cinta itu sampai kapan bisa diandalkan? Sampai kapan Anda tidak jenuh dengan seorang wanita? Sampai kapan Anda tidak jenuh dengan seorang pria kalau tidak ketakwaan kepada Allah yang menghalangi itu? Sampai kapan gitu? Hanya mengharapkan cinta. Sudah banyak bukti di dunia nyata bahwa cinta itu tidak bisa diandalkan untuk sebuah rumah tangga. Oleh karena itu agama Islam tidak semata-mata karena cinta, tapi ibadah rumah tangga itu adalah ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka saling bahu-membahu untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi langgeng.